Ya, masih bersama saya dalam perjalanan part 2 arah barat bersama MCE 194 Goodbye. Nah, perjalanan untuk part 2 ini kita akan mulai dari rumah makan Taman Selera Cikidung. Ya, seperti yang kita ketahui semuanya, untuk PO Bus ini arah timur itu sekarang ke rumah makan yang paling baru, yaitu rumah makan Taman Sari Rasa Sampang, dan arah baratnya kita makan di sini. Di sini membutuhkan waktu 30 menit untuk servis makan dan sholat isya. Di part sebelumnya kita sudah berangkat dari arah Bitung mulai jam 5 sore. Setelah setengah jam kemudian akhirnya kita harus berangkat. Perjalanan kali ini untuk penumpangnya alhamdulillah ya full ya. Jadi karena kenapa naik yang ini, karena MJ 140 dalam kondisi rusak. Sekedar informasi, bus yang kita naiki menggunakan bodyjet bus 2 HDD dari Karoseri Adi Putro dengan menggunakan sasis lamanya, yaitu sasis Hino RK8 yang sudah menggunakan air suspension. Nah, dalam kondisi kabin kayak seperti ini cukup lebih senyap loh. Setiap perjalanan kali ini kita disuguhkan dengan situasi di tol saat ini, mulai dari arah tol saat ini sampai menuju ke arah tol dalam kota nantinya. Nah, jadi kenapa alasannya kita naik bus yang ini? Karena sebelumnya kita sempat naik yang MCE 140, karena yang bus itu dalam keadaan rusak. Itu yang dikatakan oleh pihak kondektur loket itu. Nah, jadi kita nikmati dulu perjalanannya. Jadi situasinya seperti ini, dalam keadaan hujan gerimis. Nah, pada malam harinya kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera Cikidung untuk mempersilakan servis makan dan sholat isya. Untuk penampakannya nanti saya akan dicantumkan fasilitas apa dan seperti apa keberangkatannya dari arah barat. Nah, penasaran seperti apa videonya dan apakah bus ini tanpa dioper atau dengan dioper, dengan memakai bus yang ini rute itu Balaraja Sleman, masih rute sementara. Kira sampai di Nangguan jam berapa, dan jangan lupa di subscribe dulu sebagai video yang sudah menayangkan video ini, dan sampai video akhirnya sudah saya siapkan. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja mulai videonya. Tujuan Jogja. Kedepannya kembali Bapak. Oke teman-teman, kita bagi yang ini MJ194 tim rolling aslinya. Ini kita berada di seperti biasanya di rumah makan Taman Selera. Nah, kenapa saya beli yang ini? Karena belum pernah naiki, itu MJ194. Kenapa alasannya? Karena bus yang kita naik sebelumnya itu mengalami rusak. Tapi gak tahu ya kita bilang project nanti apakah pas atau tidak, kita lihat nanti setelah ini. Nah, ini setelah yang berangkat MJ235. Gini teman-teman, ini rumah makannya sebelahnya gak cuma juga. Ini ada sumber alam memang di sini. Nah, ada MJ147 dan ini MJ200. Sudah ada APS 159. Nah, oke teman-teman, kita menu makanannya seperti biasanya ada sayur sawi dan ada sambal, dan pastinya ada ayam, dan ditambah dengan teh tawar. Ini kalau pengen kayak gini rasanya tuh
tahu sih ya, emang jelas ini adalah teh tawar. Nah, kita langsung makan dulu, nanti setelah makan kita kasih tahu kenapa bus yang baru saja nih. Sebelum melanjutkan video yang sebelumnya, nah kita hasil dari yang saya makan itu. Untuk rumah makan dari arah barat ini di RM Taman Sera Cikedung. Ini kalau pakai versi saya sih ya, untuk rumah makannya pertama makanan itu lebih enak, dan kedua untuk minumannya itu kalau kita minum ya tawar juga, karena kan di daerah Jawa Barat dan sekitarnya itu masih menggunakan modelan teh tawar, jadi makan apapun yang lebih enak ya, wajib disyukuri gitu tuh. Dan yang saya suka itu adalah di bagian musolanya. Jadi musola yang sekarang ini sudah diperlebar, sudah diperbagus kembali, jadi musolanya tetap kembali nyaman buat para jamaah bagi yang menjalankan maghrib isya. Apalagi sholat jamak ya, kita harus bersih musolanya, dan untuk kamar mandinya ya insya Allah sih ya bersih-bersih ya. Tadi saya juga pengen kencing cuma bayar 2000 ya, insya Allah sih ya bersih semuanya dan semua itu clear. Jadi nilainya berikan saya adalah 90 gitu guys ya. Nah, ini bisa dikatakan rumah makan di arah barat ini lebih enak daripada yang rumah makan di arah timur. Karena kan di arah timur sekarang ada di rumah makan Taman Sari Rasa Sampang mulai 1 September kemarin. Nah, di bagian dalam kompartemen itu disediakan juga dengan tempat cas HP, jadi HP kalian tidak hilang. Insya Allah sih aman selama HP dalam keadaan ngecas ya, insya Allah sih aman selalu. Oke, kita lanjut video kembali dari yang tadi. Bagi para penumpang ini, saya tempat penukaran perubahan servis Magan di sebelah timur di ruangan kaca yang telah kami sediakan. Tempat penukaran perubahan servis Magan. Absen dulu yang teman-teman, ini bus yang kita di MJ 194. Lokasinya ada di jalur kaca, tapi nggak tahu nih di transit tahun enggak nih. Dan nanti kalau di terminal Purworejo. Nah, di sebelahnya ada MJ 200 tim Temanggungan Biwangan 227 jurusan Perum ya, Perum Legok Parangtritis 210 ke Bogor, 143 ke Kalideres, dan AP 129 ke Salaman Putri. Dan bahkan dari 202 tuh yang kita nomor ke Pasar Kemis juga, tapi itu Tasik Merak. Ini MJ 202 dari Jetbus 5 Tombakan. Ini tim Merak Purwosari. Dan bagi yang mau mendapatkan voucher makan, dipersilakan menempatkan barang tugas kami di ruangan yang telah kami sediakan. Voucher makan Anda gratis dari bawah. Sekitar pukul 20.45 kita meninggalkan dari rumah makan Taman Sera Cikedung. Nah, sebelum berangkat kita cek poin dulu untuk memastikan penumpang kita tidak tertinggal di dalam ini.
Oke, setelah kita keluar dari exit tol Pejagan, kita masuk di jalur Pantura sebelum memasuki jalur Purwokerto. Nah, di sini saya mau pengen istirahat dulu. Nanti insya Allah kita rekam lagi pas ada di terminal. Mungkin kan alasannya adalah ya karena mengurangi memori yang di HP kalian. Jadi ya saya harus tidur sebentar dan kita kata bangun-bangun ada di mana. Oke, selamat tidur. Kita kata nih sampai di mana. Jam setengah 3 dini hari. Nah, kita tiba di daerah rumah makan Intan Sampang, dan ini merupakan salah satu rumah makan yang terakhir sebelum dipindahkan pada 1 September lalu, tepatnya di rumah makan Taman Sari Rasa Sampang. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa 1 September lalu rumah makan ini resmi diundur. Teman-teman, jam 4.40 di terminal baru Purworejo. Nah, bus ini kan jurusan 6 bulan ya, karena bus ini tim Balaraja, jadinya bus ini gak dioper karena kita tujuan ke 6 bulan, jadinya gak dioper. Nah, kenapa gak dioper? Karena ada di sini yang dioper tuh jurusan Parangtritis, kemudian Giwangan beserta Salaman umpamanya. Jabes transitanya di sini nih. Yang bus 6 bulan ada di sini. Ya, sekitar jam 5 pagi ya. Dari sini ke Jogja itu sekitar hanya 1 jam sampai 2 jam perjalanan. Yuk kita pantau seberapa. Ya, ikuti terus perjalanannya. Setelah menurunkan penumpang di terminal ini, nah bus yang kita naiki atau MC194 akhirnya diberangkatkan. Di sebelahnya ada MC191 sama ke Nanggulan. Nah, jadi bus yang kita naiki atau MC194 itu dia tidak masuk di terminal Nanggulan. Nah, sedangkan 191 busnya masuk terminal. Nah, setelah ini kita langsung putar menuju ke arah kota Jogja. Dari sini ke kota Jogja itu sekitar ya kurang lebih 1 jam perjalanan.
seperti inilah pada pagi buta, tepatnya di jalur selatan Jogja. Nah, kita berada memasuki tepatnya sebelum Bandara Yogyakarta International Airport atau biasa disebut dengan Bandara YIA Airport. Nah, dari sini kita langsung lurus terus nih menuju ke arah Wates. Oh ya, FYI atau for your information, sekadar informasi untuk yang bus yang kita naiki. Jadi yang ke tujuan Nanggulan yang sebenarnya itu kalau nggak salah ada ya sekitar 12 sampai 14 orang yang ikut sampai ke Nanggulan. Bahkan nggak harusnya di Nanggulan sih, ada juga seperti di daerah Wates, kemudian ada di daerah Nanggulan. Nah, saat ini kita berada di terminal Wates. Nah, setelah ini kita langsung lurus terus ke kanan menuju ke arah terminal Nanggulan. Nah, di sebelahnya ada Murni Jaya Angkatan Pagi akan segera diberangkatkan. Dan kalau ke kanan bisa ke arah Jogja, kalau lurus ke arah ke Wates Kota. Nah, kita berada di daerah perbatasan Kabupaten Kulon Progo. Jadi situasi pada kala itu ya entah itu berangkat sekolah maupun berangkat kerja, itu bus itu semua jalur sini, termasuk para pengguna motor juga lewat sini semua. Nah, kita berada di daerah Milir, salah satu daerah terakhir menuju ke arah Wates Kulon Progo. Nah, dari daerah Milir itu menuju ke arah terminal Nanggulan itu ya sekitar kurang lebih 30 km lagi kita akan sudah sampai di terminal Nanggulan Kulon Progo. Nah, oke teman-teman, kita perjalanan ini resmi ditutup dengan belok kiri menuju ke arah terminal Nanggulan. Nah, jadi jarak waktu tempuhnya hanyalah 14 jam perjalanan, dan alhamdulillah perjalanan kita tanpa ada terkendala sedikit pun. Jadi sampai di Nanggulan itu lebih cepat ya dari seperti biasanya jam setengah 7 pagi. Bahkan jam 6 pagi sudah sampai di tempatnya loh. Dan ini pemandangannya cukup ya lebih asik banget sih. Kayak sih daerah perbatasan dengan Kalangon ya. Oke, sekian dulu perjumpaan pada kali ini dan sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.